Pengabdian adalah perjalanan tak berujung, dan belajar adalah bahan bakarnya. Melalui Matching Fund, kita membentuk Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Wisata Pendidikan menuju Desa Minggir Sari Mandiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurela Nur Amaria dari Program Studi Teknik Industri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kegiatan Matching Fund dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 17 Oktober 2021 di Bengkel Tani Desa Minggir Sari Blitar. Hari dimulai dengan pengarahan dari dosen pendamping dan wawancara terhadap pengelola bengkel tani. Kali ini kita akan belajar untuk membuat pupuk non-kimia yang berasal dari bahan nabati maupun bahan hewani untuk tanaman cabai. Dengan menggunakan pupuk ini dapat menurunkan biaya produksi dari Rp2.000 menjadi Rp1.000 per batangnya. Bahan-bahan pembuatan pupuk non-kimia dapat dilihat berikut ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan berat bahan-bahan sudah sesuai dengan kebutuhan. Setelahnya, kita melakukan pemotongan pada bahan-bahan yang berukuran agak besar. Proses pemotongan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pada proses penghancuran. Pada akhirnya, semua bahan-bahan akan dihancurkan menggunakan mesin chopper ataupun mesin parut. Bahan yang agak keras dan cukup besar untuk digenggam dihancurkan menggunakan mesin parut. Sedangkan pada bahan-bahan yang berukuran lebih kecil, dihancurkan dengan mesin chopper. Saat ini dilakukan proses pemotongan pada daun bayam. Selain dapat dikonsumsi oleh manusia, daun bayam memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik bagi pertumbuhan tanaman. Untuk tempe dan daun kelor, dihancurkan menggunakan mesin chopper. Akan tetapi, untuk daun kelor itu sendiri, yang dipakai hanya daunnya. Sehingga terlebih dahulu harus dipisahkan dari tangkainya. Pada proses penghancuran menggunakan mesin chopper, perlu ditambahkan sedikit air untuk mempermudah prosesnya. Mesin chopper juga digunakan dalam proses penghancuran jagung karena ukurannya yang kecil setelah dilakukan pemotongan. Pada proses penghancuran kecambah dan daun-daunan, air yang ditambahkan ke mesin chopper tidak perlu terlalu banyak. Hal ini dikarenakan kandungan air pada bahan-bahan tersebut sudah cukup banyak. Untuk dedaunan dapat dicampur menjadi satu dan dihancurkan secara bersamaan tanpa perlu dipilah-pilah. Rebung yang sudah dipotong diparut bersama bahan lain seperti belimbing, kunyit, nanas, pepaya muda, dan lain sebagainya. Khusus untuk akar putri malu ditumbuk karena sulit untuk dihancurkan. Setelah semua bahan-bahan dihancurkan, langkah selanjutnya adalah memasukkan semua bahan ke dalam drum kemudian mengaduknya. Setelah diaduk, drum diisi air hingga penuh kemudian ditutup dan proses fermentasi dilakukan selama 14 hari dengan waktu pengadukan selama 3 hari sekali. Pada hari kedua Matching Fund dilakukan pembuatan pupuk hewani yang berbahan dasar ikan laut. Sebelum diproses, ikan terlebih dahulu dimasak. Ikan yang telah dimasak kemudian dicacah dan dihancurkan menggunakan mesin chopper.
Sama seperti pada proses pembuatan pupuk nabati, bahan-bahan seperti kunyit, lengkuas, dan yang agak keras lainnya dihancurkan dengan mesin parut. Semua bahan halus kemudian dimasukkan ke dalam drum. Proses selanjutnya sama seperti pada pembuatan pupuk nabati. Begitulah sekilas perjalanan kami selama program Matching Fund di Desa Minggir Sari. Selain mendapatkan ilmu, keramahan penduduk sekitar juga mewarnai hari-hari kami. Industri 41, Untak 17845. Industri 41! Industri 41! Industri 41! Siapa yang 41? Industri!